Veronica Gula dari kelompok 4. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian prosedur. Prosedur adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Prosedur yaitu bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas khusus atau fungsi tertentu. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemanggilan prosedur. Seperti halnya pada fungsi, prosedur bekerja dengan mekanisme pemanggilan-pemanggilan atau call return mechanism, yaitu dengan urutan langkah. Yang pertama, prosedur dipanggil oleh kode pemanggil atau program utama maupun prosedur lainnya. Yang kedua, sekumpulan operasi yang disimpan dalam prosedur dieksekusi. Dan yang ketiga, kontrol dikembalikan ke kode pemanggil. Selanjutnya, penulisan prosedur. Prosedur memiliki struktur yang sama dengan struktur program, yaitu terdiri dari yang pertama, nama prosedur, yang kedua, deklarasi-deklarasi, yang ketiga, deskripsi statement atau aksi di dalam prosedur. Semua deklarasi dalam prosedur bersifat lokal, sehingga hanya bisa digunakan oleh prosedur itu saja. Sedangkan deklarasi di dalam program utama bersifat global, sehingga dapat dikenali di seluruh bagian program. Bentuk umum prosedur. Bentuk penulisan. Program, judul program. Prosedur, judul prosedur. Begin, end, begin, end. Selanjutnya parameter. Secara sederhana, parameter merupakan variabel yang dituliskan di dalam kurung setelah nama prosedur atau fungsi. Dalam pembuatan program, biasanya diperlukan pertukaran informasi antara prosedur atau fungsi, serta pada blok program utama, di mana nama prosedur atau fungsi tersebut dipanggil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis parameter berdasarkan penulisan. Berdasarkan penulisan, parameter terbagi menjadi dua. Yang pertama, parameter formal atau formal parameter, yaitu parameter yang disertakan atau dituliskan pada saat pendefinisian prosedur atau fungsi itu sendiri. Yang kedua ada parameter aktual. Parameter aktual merupakan parameter yang disertakan pada saat pemanggilan prosedur atau fungsi tersebut di blok program utama. Selanjutnya ada passing parameter. Proses pengiriman data dari parameter aktual ke parameter formal disebut dengan transfer parameter atau passing parameter. Nama parameter aktual dan parameter formal boleh berbeda, tetapi harus memiliki tipe data yang sama. Di Turbo Pascal, parameter dapat dikirim, ditransfer secara nilai atau by value, atau secara acuan atau by reference. Selanjutnya, kita akan membahas contoh prosedur. Contoh yang pertama, kita bisa melihat nama programnya yaitu program prosedur UZCRT, lalu nama prosedurnya yaitu prosedur garis. Pertama kita ketik begin, lalu right line, garis, titik. Selanjutnya end. Lalu kita ketik begin, lalu clear screen. Selanjutnya kita ketik garis, right line, belajar prosedur, lalu kita ketik garis, dan read learn. Ketika di end, maka hasil output yang keluar adalah garis titik-titik, lalu kata belajar prosedur, lalu garis titik-titik. Nah, karena di atas tadi right line titik-titik, maka ketika kita panggil garis, yang keluar adalah tanda titik-titik tersebut. Selanjutnya ketika kita sebut right line belajar prosedur, maka output yang keluar adalah belajar prosedur. Sehingga pada baris yang ketiga juga adalah berbentuk garis. Karena yang dipanggil adalah garis, maka output yang keluar adalah titik-titik. Selanjutnya kita akan membahas contoh prosedur yang kedua.
Algoritma menghitung nilai rata-rata dengan prosedur. Pertama, kita ketik program utama. Lalu ada variabel yang berisi deklarasi variabel global. Yang termasuk variabel di sini adalah nilai 1, nilai 2, rataan yang merupakan bilangan real. Selanjutnya kita ketik begin, lalu input dua bilangan yaitu nilai 1 dan nilai 2. Lalu call hitung rataan nilai 1, nilai 2, lalu di end. Selanjutnya kita masuk ke prosedur pertama yaitu prosedur 1 hitung rataan. Nama prosedurnya prosedur hitung rataan. Pertama kita input var1, var2 yang merupakan integer. Outputnya ratanya adalah merupakan real. Selanjutnya variabelnya adalah jumlah yang merupakan bilangan integer. Lalu kita ketik begin, call hitung jumlah yaitu variabel 1, variabel 2. Artinya di sini kita panggil fungsi 2. Nah, rumusnya adalah rata adalah jumlah per 2 dikarenakan banyak datanya adalah 2. Selanjutnya outputnya berupa rata-rata. Lalu kita end prosedur. Selanjutnya masuk ke prosedur 2 yaitu hitung jumlah. Prosedur hitung jumlah yaitu inputnya adalah pertama, kedua yang merupakan integer, lalu outputnya adalah jumlah yang merupakan integer. Lalu kita ketik begin dan rumus dari jumlahnya adalah pertama dan kedua. Lalu kita end prosedur. Pada prosedur ini dapat kita lihat ketika melakukan call hitung rataan, maka yang akan diproses adalah rata sama dengan jumlah per 2, maka akan dihasilkan output rataan. Selanjutnya ketika kita mengetik call hitung jumlah, maka yang akan terpanggil adalah fungsi 2 yaitu bilangan pertama ditambah bilangan kedua. Selanjutnya saya akan membahas pengertian fungsi. Fungsi atau function adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Fungsi pada hakikatnya serupa dengan prosedur dalam pelaksanaannya, tetapi harus mengembalikan suatu nilai ke program yang menggunakan fungsi. Prosedur hanya bisa mengembalikan nilai melalui parameter input ataupun output. Baiklah, saya Lulu Madami Sulahi akan melanjutkan penjelasan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk umum fungsi, struktur fungsi, serta beberapa contoh soal fungsi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai bentuk umum fungsi. Seperti yang kita lihat, bentuk umum fungsi terdiri dari function diikuti dengan nama fungsi. Nama fungsi tersebut tidak boleh berspasi dan diikuti oleh parameter formal. Nama fungsi tersebut harus bertipe tunggal atau 1, tidak boleh lebih. Selanjutnya diikuti oleh spesifikasi fungsi. Lalu deklarasi yang berisi variabel lokal. Selanjutnya yaitu deskripsi yang berisi langkah atau proses yang dilakukan fungsi. Langkah atau prosesnya ini bisa berupa instruksi. Selanjutnya yaitu pengembalian nilai dan diakhiri oleh return hasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur fungsi. Di sini nama fungsi nama fungsi dalam kurung daftar parameter formal diikuti dengan tipe. Spesifikasi fungsi berisi penjelasan tentang apa yang dilakukan dan yang dikembalikan oleh fungsi ini. Selanjutnya deklarasi. Seperti yang kita lihat, deklarasi tadi berisi variabel lokal, di mana variabel lokal itu semua nama yang digunakan dalam fungsi dan hanya berlaku lokal di dalam fungsi tersebut dan akan didefinisikan di dalam deklarasi tersebut. Selanjutnya yaitu deskripsi.
Deskripsi di sini berisi badan fungsi, yaitu beberapa atau kumpulan instruksi yang akan diprogram. Selanjutnya, return hasil. Return hasil di sini yaitu pengembalian nilai yang dihasilkan oleh fungsi tersebut. Selanjutnya, contoh fungsi yang pertama. Dengan soal, tulislah fungsi untuk menghasilkan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5x tambah 8, di mana x elemen real. Pertama-tama kita akan menulis function dan nama fungsinya yaitu f dengan instruksi formalnya itu input x bertipe real, di mana f juga bertipe real. Dengan spesifikasi fungsi mengembalikan nilai fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5x tambah 8, di mana x elemen real. Selanjutnya deklarasi. Di deklarasi tidak ada. Selanjutnya yaitu algoritma dengan return 2 kali x dikali x tambah 5 dikali x tambah 8. Bila x-nya dinyatakan dalam bentuk nilai antara 1 sampai selanjutnya, maka akan dihasilkan hasil yang bertipe real juga. Dalam algoritma tersebut, f adalah nama fungsi dengan tipe real, sedangkan x adalah parameternya yang berupa parameter formal. Selanjutnya, contoh fungsi yang kedua. Dengan soal, buatlah fungsi untuk menentukan nama-nama bulan berdasarkan nomor bulannya di antara 1 sampai 12. Pertama-tama kita tulis nama fungsi. Function, nama bulan tidak memiliki spasi, tapi tidak juga menggunakan underscore. Diikuti dengan parameter normalnya yaitu input bulan bertipe integer, namun nama bulan tersebut bertipe string. Dengan spesifikasi fungsi mengembalikan nama bulan berdasarkan nomor bulan. Deklarasi case bulan. 1 untuk nama bulan Januari, 2 untuk nama bulan Februari, 3 untuk nama bulan Maret, 4 untuk nama bulan April, 5 untuk nama bulan Mei, 6 untuk nama bulan Juni, 7 untuk nama bulan Juli, 8 untuk bulan Agustus, 9 untuk nama bulan September, 10 untuk nama bulan Oktober, dan 11 untuk nama bulan November, dan 12 untuk nama bulan Desember. In case return hasil, maka hasilnya akan diikuti dengan nomor 1 sampai 12 diikuti dengan nama-nama bulan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh fungsi. Di mana soalnya itu buatlah program menggunakan fungsi yang menentukan sebuah tahun itu adalah tahun kabisat. Tahun kabisat itu tahun yang harus dibagi 4 atau habis dibagi 400 jika tahun tersebut berkelipatan 100. Nah, sebelum kita membuat programnya, terlebih dahulu kita membuat fungsinya. Nah, yang pertama itu fungsi kabisat, input th, dimana integer, hasilnya boolean. Untuk spesifikasinya itu true jika th adalah tahun kabisat. Deklarasinya tidak ada karena tidak ada nama yang digunakan dalam fungsi. Algoritma if th mod 4 sama dengan 0 dan th mod 100 tidak sama dengan 0, atau th mod 400 sama dengan 0 dan th mod 100 sama dengan 0. Then return true, else return false, and if. Nah, penyelesaiannya itu program tahun kabisat. Spesifikasinya itu program utama menentukan kenapakah suatu tahun merupakan tahun kabisat. Deklarasinya tahun itu sebagai integer, function kabisat atau input th integer, hasilnya boolean. Algoritmanya itu read tahun, if kabisat atau tahun, then write tahun kabisat, else-nya itu write bukan tahun kabisat, and if. Nah, berikutnya itu ada perbedaan fungsi dengan prosedur. Yang pertama, prosedur diawali dengan kata prosedur. Contohnya itu prosedur hitung angka.
sedangkan fungsi diawali dengan kata function. Contoh, function hitung bilangan integer. Yang kedua, prosedur tidak mengembalikan nilai ke program utama, sedangkan fungsi akan mengembalikan nilai ke program utama. Itulah sebabnya fungsi harus ada tipe datanya seperti integer, char, atau string. Yang ketiga, outputnya prosedur itu diletakkan dalam prosedur itu sendiri, sedangkan fungsi outputnya diletakkan di program utama. Yang keempat, prosedur dipanggil di program utama, sedangkan dengan menuliskan nama prosedur tersebut di program utama. Contohnya itu hitung bilangan. Sedangkan fungsi dipanggil dengan memasukkan ke suatu variabel atau bisa juga dengan langsung menuliskan di program utama. Contohnya itu hasil sama dengan hitung bilangan A, B, atau write hasilnya adalah hitungan bilangan A, B. Nah, selanjutnya ada ilustrasi penggunaan fungsi dan prosedur. Di sini kita menggunakan bangun datar sebagai objek, yaitu bangun datar persegi panjang. Nah, di mana prosedur itu? Yang pertama di sini input panjang dan lebar persegi panjang. Yang kedua cetak luas persegi panjang, dan yang ketiga cetak keliling persegi panjang. Sedangkan fungsi itu hitung luas persegi panjang dan hitung keliling persegi panjang. Nah, berikutnya ada mengubah fungsi menjadi prosedur. Nah, fungsi itu bisa diubah menjadi ke prosedur. Caranya itu, yang pertama, function max input A, B integer. Itu integer. Deklarasi itu tidak ada karena tidak ada nama fungsinya. Kemudian algoritma, if A lebih besar sama dengan B, then return A, else return B, and if. Untuk prosedur, tentukan max input A, B integer, output max itu juga integer. Nah, deklarasinya tidak ada. Sedangkan algoritmanya, if A lebih besar sama dengan B, then max A, else max B, and if. Sekian dari saya. Terima kasih.